Kemunculan seekor monster semut humanoid di kamar sang ratu membuat Hunter Rank S Korea langsung merasa terintimidasi. Setelah memastikan kalau sang ratu beneran sudah tewas, si monster semut langsung memancarkan aura kemarahannya. Dan Hunter Cha yang sudah kelelahan dalam sekejap tulangnya langsung dibikin remuk dengan satu bogem telak di bagian rusuknya. Setelah itu, Hunter Ma yang masih kelihatan syok langsung diamputasi kaki tangannya. Lalu Baek Yoon Ho dan Choi Jong In menjadi korban berikutnya. Hunter Lim yang sempat menembakkan panah sihirnya juga langsung dihajar hingga hampir sekarat setelah panahnya itu gagal melukai si monster. Namun berkat kemampuan healing dari Hunter Min, Hunter Ma bisa langsung pulih kembali untuk bertarung dan berhasil mendaratkan satu pukulan kepada si Raja Semut. Hunter Min sendiri merasa posisinya sudah aman karena dia menggunakan skill kamuflase yang membuatnya tidak terlihat dan dapat menyembunyikan hawa keberadaannya. Meski skill itu memiliki kelemahan, yaitu Hunter Min tidak bisa bergerak lagi setelah menggunakan skill tersebut. Tetapi selama para Hunter masih berada di dalam jangkauannya, dia akan bisa menyembuhkan mereka kembali. Dalam beberapa saat, Hunter Ma sempat memberi perlawanan kepada sang Raja Semut. Namun, perlawanan Hunter Ma tidak berarti apa-apa. Dia hanya dijadikan bahan mainan saja oleh Raja Semut. Di sisi lain, ternyata dugaan Hunter Min itu salah. Meski teknik kamuflasenya masih aktif, si monster semut tetap bisa mendeteksi keberadaannya. Dan begitu lokasinya terdeteksi, tanpa ampun si monster semut langsung melubangi tubuh Hunter Min dengan satu tangannya. Setelah menjebol tubuh Hunter Min, si monster semut kemudian memakan kepalanya. Hal itu tentu saja membuat Baek Yoon Ho begitu marah dan tanpa pikir panjang langsung menerjang ke arah si Raja Semut. Meski sudah berubah ke mode buasnya secara penuh, si Raja Semut bisa dengan mudah mencengkram leher Baek Yoon Ho. Bahkan cengkramannya itu bisa menghilangkan wujud transformasi binatang buas Baek Yoon Ho. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah memakan mangsanya, si Raja Semut ternyata bisa menyerap kekuatan dan pengetahuan dari mangsanya itu. Kini si Raja Semut bisa berbicara bahasa Korea, di mana setelahnya dia bertanya kepada Baek Yoon Ho, siapa raja mereka? Saat itulah si Raja Semut tiba-tiba berpikir kalau rajanya pasti ada di luar sarang. Ternyata raja yang dimaksud oleh si semut adalah hunter terkuat yang ada di Pulau Jeju, di mana sosok yang terdeteksi oleh radar si semut tidak lain dan tidak bukan adalah Goto Ryuji. Nah, begitu si monster semut pergi mengincar Ryuji, Baek Yoon Ho langsung berniat untuk membawa semuanya keluar dari sarang semut sebelum si Raja Semut kembali. Namun sayang, para monster semut sudah keburu masuk ke dalam sarang mereka lagi. Di sisi lain, kelompok Ryuji yang menyadari kehilangan koneksi dengan rekannya berusaha untuk mencari mereka. Sedangkan di pesisir pantai Cina ada seorang kapten kapal yang sedang membicarakan Goto Ryuji. Sang kapten mengetahui niat Jepang membantu raid Pulau Jeju adalah untuk menjadikan Ryuji sebagai hunter nasional. Namun si kapten juga bilang kemampuan dari Goto masih kurang jika dibandingkan dengan Liu Zigang. Selain itu, Ryuji juga belum pernah menyelesaikan Get Rank S. Setelah muter-muter mencari anggota hunter yang hilang, akhirnya kelompok Goto Ryuji menemukan mereka dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Saat itu pula ketua asosiasi Jepang menghubungi Goto Ryuji. Di sana Goto bilang jika rekannya banyak yang mokat dan sinyal pengganggu yang digunakan sedang bermasalah. Hal itu membuat para semut kembali ke sarang. Saat itulah Ryuji menyimpulkan jika rekannya saja bisa dihabisi, maka jelas hunter Korea yang ada di dalam sarang pasti akan musnah. Mendengar perkataan Ryuji, kemudian ketua asosiasi Jepang bilang tujuan mereka untuk memusnahkan hunter rank S Korea telah sukses dan meminta Ryuji untuk mundur. Setelah akan kembali, tiba-tiba datang si Raja Semut dan langsung memenggal kepala Ishida. Menyadari aura si semut sangat mengerikan, Goto Ryuji memerintahkan Minoru untuk pergi dan berkumpul dengan tim satunya lagi. Goto sempat kaget saat mengetahui si semut bisa ngomong dan dia langsung berubah ke mode serius. Tapi Ryuji merasakan aura yang mirip saat dia berhadapan dengan Jinwo kemarin. Dia merasa pasti akan mati dan dalam sekejap kepala Goto sudah terpisah. Sementara di dalam sarang semut, para hunter yang S Korea sedang berusaha untuk bertahan hidup karena mereka sepertinya sudah pasrah akan kematian yang sebentar lagi datang. Pihak televisi jadi frustasi gara-gara kemunculan seekor semut yang langsung membantai semua hunter rank S Korea. Akibat tragedi tersebut, siaran langsung di TV mereka terpaksa dihentikan di tengah jalan. Namun, kemunculan seorang yang tiba-tiba membantu para hunter memberinya harapan baru. Dengan mempertaruhkan segalanya, sang produser memutuskan untuk melanjutkan kembali siaran langsung mereka. Seseorang yang tiba-tiba muncul tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Sung Jinwo. Dia bisa tiba-tiba berada di lokasi setelah bertukar tempat dengan salah satu bayangannya yang ia tempelkan di tubuh para hunter rank S Korea. Dengan senjata Raja Iblis Baran di kedua tangannya serta tentara bayangannya yang ada di belakangnya, Jinwo membabat habis setiap monster semut yang datang menyerang. Setelahnya, dia membangkitkan jiwa monster-monster semut itu untuk dijadikan sebagai tentara bayangannya yang baru. Di saat tentara bayangan lama dan barunya
sibuk melawan para semut, Jinwo menghampiri para hunter yang terluka dan memberi mereka ramuan pemulih. Ramuan tersebut berfungsi dengan baik kecuali kepada hunter Cha yang sudah dalam kondisi koma. Di momen kritis itulah sang Raja Semut datang lagi untuk mencari raja yang sejati. Mengetahui hal itu, semua hunter rank S kembali bercucuran keringat dingin. Tapi Jinwo langsung bangkit dan menghampiri si Raja Semut itu. Jinwo dan si Raja Semut akhirnya berhadapan secara langsung, di mana kesan pertama si semut langsung bilang kalau aura Jinwo sangat mengerikan. Nah, 5 menit sebelum kejadian diberitakan kalau Hunter Min Byung-gu telah dikonfirmasi gugur. Sementara nasib Hunter yang lainnya masih belum ada kejelasan. Lalu siaran langsung tiba-tiba dilanjutkan kembali begitu Jinwo muncul di sana. Di sisi lain, setelah komunikasinya dengan Goto Ryuji tiba-tiba terputus, pihak Asosiasi Serikat Hunter Jepang langsung geger geden. Apalagi setelahnya diketahui kalau para hunter dari Korea ternyata masih hidup. Dan seorang yang memiliki aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan bertarung melawan si monster semut yang bahkan Goto Ryuji saja tidak bisa menghadapinya. Sementara itu, di rumahnya Jinwo, ibunya terlihat heran kenapa TV di rumahnya tiba-tiba mati. Jin Ah yang curiga dengan kelakuan opanya kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung menonton dari handphone. Jin Ah berteriak histeris begitu melihat Jinwo sudah masuk di dalam siaran langsung. Sementara di gedung Asosiasi Hunter Korea, Ketua Serikat Go Gun-hee terlihat sangat bersemangat begitu melihat Jinwo muncul di layar monitor. Dalam jarak yang sangat dekat, si Raja Semut melayangkan satu serangan langsung ke arah Jinwo. Karena dirasa serangannya tepat sasaran, si Raja Semut sempat menganggap Jinwo sama lemahnya dengan Goto Ryuji. Namun mata si semut langsung terbelalak begitu melihat Jinwo sama sekali tidak bergeser dari posisinya. Jinwo sendiri setelah meludah sedikit darah dari mulutnya, langsung menggunakan Dominator Touch untuk memaksa si Raja Semut berlutut di depannya. Lalu menghajarnya dengan buah gementah super kuat yang membuat si monster semut langsung terlempar sangat jauh. Si kameramen dan para hunter yang lain jelas langsung terkejut melihat momen itu. Sementara Hunter Ma kembali mempertanyakan apakah Jinwo beneran seorang hunter tipe mage atau bukan kepada Choi Jong-in dan Baek Yoon-ho. Mendengar perkataan Hunter Ma, Choi Jong-in dan Baek Yoon-ho juga bingung harus menjawab apa. Setelahnya, adu bogem antara Sun Jinwo versus si Raja Semut berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Hal itu membuat si kameramen nyaris pingsan hanya karena terpapar ledakan energi sihir yang keduanya pancarkan. Dalam adu hantam itu sendiri, si Raja Semut yang mengalami retak di salah satu bagian kulitnya kelihatannya mulai terintimidasi dengan kekuatan Jinwo. Setelah sadar bahwa serangan Jinwo bisa membuat kulit luarnya retak, si Raja Semut kemudian mencoba strategi lain dengan menyerangnya menggunakan racun mematikan. Sempat merasa jumawa karena serangan racunnya berhasil mengenai tubuh Jinwo, si Raja Semut langsung shock begitu mendapati tubuh Jinwo bisa menetralisir racun tersebut dengan cepat. Di tempat lain, hunter rank S Jepang yang tersisa merasa frustasi, apalagi setelah mereka tahu bahwa Goto Ryuji juga sudah mati. Dengan status persepsinya yang sudah meningkat, Jinwo bisa merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh si semut. Tapi Jinwo harus secepat mungkin menghabisinya agar bisa segera menolong Hunter Cha. Nah, oleh karena terus dihantam sana-sini, si Raja Semut ganti strategi lagi. Kali ini dia akan memaksimalkan kecepatannya yang dia rasa lebih unggul. Tetapi lagi-lagi Jinwo bisa menandinginya. Kali ini dengan pedang iblis baran di kedua tangannya, Jinwo terus dan terus menekan si semut yang menurutnya kekuatannya kemungkinan setara dengan Raja Iblis Baran atau mungkin malah lebih kuat lagi. Saat itulah Jinwo baru sadar kalau skill critical hitnya sudah naik level menjadi critical chain. Dengan skill barunya itu, Jinwo benar-benar membuat si semut tidak berkutik. Karena sudah tersudutkan, si Raja Semut kemudian memanggil bala bantuan untuk mengeroyok Jinwo. Tetapi Jinwo juga punya tentara bayangan yang bisa menghadapinya. Satu persatu pasukan semut yang menyerangnya dibantai habis oleh tentara bayangannya Jinwo. Untuk mempersingkat waktu, Jinwo kemudian menyuruh Tus untuk menggunakan Orb of Avaris. Kemudian Jinwo memberi peringatan kepada Tus jika sampai serangannya mengenai para manusia, dia tidak akan pernah mensummonnya lagi. Tus kemudian membakar para semut dengan nafas apinya. Para hunter jelas sangat kaget melihat betapa kuatnya prajurit bayangan yang Jinwo panggil. Namun, si Raja Semut lebih kaget lagi karena selama ini dia selalu merasa sebagai pemuncak rantai makanan yang bisa terus bertambah kuat dengan menyerap kemampuan mangsanya. Dia bahkan merasa sudah menjadi sang monark. Tapi, untuk pertama kalinya, insting binatang si Raja Semut menyuruhnya untuk segera kabur. Lalu setelah menyembuhkan diri dengan kemampuan healing yang dia dapat setelah memangsa Hunter Min, si semut langsung terbang secepat dan sejauh mungkin dari sana. Tapi dengan menggunakan skill Dominator Touch-nya, Jinwo bisa dengan mudah menepuk jatuh si semut. Setelah si Raja Semut nyungsep, Jinwo langsung menghabisinya dengan menggunakan skill Critical Chain. Begitu sang Raja Semut dikonfirmasi kalah, Jinwo langsung mendapatkan kenaikan level lagi. Setelah si monster semut dikalahkan, Baek Yoon-ho langsung memberitahu Jinwo kalau kondisi Hunter Cha semakin memburuk. Jinwo pikir dia harus segera menemukan seorang healer untuk menyembuhkannya.
Namun dia belum bisa menggunakan skill pertukaran bayangnya lagi karena masa cooldownnya belum selesai. Terlebih lagi Jinwo juga belum pernah mencoba membawa seseorang berpindah tempat bersamanya menggunakan teknik tersebut. Jika Hunter Cha dibawa terbang dengan menaiki Kaisel, waktunya juga belum tentu cukup. Jinwo yang sempat berpikir untuk mencari healer dari tim Hunter Jepang yang kemungkinan masih hidup, tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Setelah itu, Jinwo menyuruh kameramen mematikan kameranya. Jinwo langsung memerintahkan tentara bayangannya untuk mencari tubuh Hunter Min. Ternyata, Jinwo bermaksud membangkitkan jiwa Hunter Min, lalu menyuruhnya untuk menyembuhkan Hunter Cha. Awalnya, jiwa Hunter Min seakan menolak panggilan Jinwo. Namun, setelah Jinwo bilang ada nyawa seseorang yang perlu diselamatkan, jiwa Hunter Min baru bersedia untuk dibangkitkan. Baek Yunho awalnya terlihat sangat marah, namun matanya langsung terbelalak begitu sadar kalau kekuatan asli Sun Jinwo adalah kekuatan untuk membangkitkan jiwa orang yang sudah mati.